Jam 4 sore pulang, sampai di rumah setengah jam, jadi setengah 5 sampai di rumah. Anak-anak belum pulang, ikut sekolah, full day school, ikut jemputan. Jadi sampai rumah nanti sekitar jam 5. Berarti sekarang Anda di rumah jam setengah 5 sampai jam 5 itu bersama istri. Berarti ini waktunya buat ngobrol sebagai suami istri. Ada waktu setengah jam, ngobrol loh. Begitu jam 5 datang anak-anak sampai setengah 6, Anda punya waktu setengah jam bersama anak-anak. Jadilah bapak di situ. Gojek-gojek, ngajak jalan, sepeda motoran keliling-keliling kampung, atau sapi-sapian. Tidak apa-apa, Rasul saja dipakai sapi-sapian oleh Hasan dan Husain. Sampai ketika sholat itu lama sujudnya, sampai sahabat Nabi aja nungul, kok suwe mentok gitu. Begitu selesai sholat nanya, ya Rasulullah, tadi kok sujudnya lama banget, apakah turun wahyu? Tidak. Nah kenapa? Cucuku main di atas punggungku, maka aku biarkan mereka sampai selesai. Yuk, berikan jariah terbaik Anda untuk dakwah, sosial, dan pendidikan. Untuk berdonasi, silakan hubungi kami. Lazis Subulus Salam, tebar manfaat untuk umat. Inti menikah itu kebersamaan, sampai nanti dilanjutkan ke surga. Hak keluarga itu salah satunya dibersamai. Kemudian kenangan yang tidak terlupakan. Kemudian ketika Anda bisa mengatur kebersamaan keluarga, merancang, berarti Anda bisa menempatkan semua pada tempatnya masing-masing. Karena kita menjadi hidup itu nanti banyak aktivitas yang harus kita jalani. Jam 8 pagi sampai jam 4 sore Anda menjadi karyawan di sebuah perusahaan. Anda dibayar untuk itu dan itu amanah. Maka lakukan jam 8 pagi jam 4 sore untuk urusan kantor dan pekerjaan saja. Jangan urusan yang lain kecuali pas istirahat. Jam 4 sore pulang, sampai di rumah setengah jam, jadi setengah 5 sampai di rumah. Anak-anak belum pulang, ikut sekolah, full day school, ikut jemputan. Jadi sampai rumah nanti sekitar jam 5. Berarti sekarang Anda di rumah jam 5 sampai setengah 5 sampai jam 5 itu bersama istri. Berarti ini waktunya buat ngobrol sebagai suami istri. Ada waktu setengah jam, ngobrol loh. Begitu jam 5 datang anak-anak sampai setengah 6, Anda punya waktu setengah jam bersama anak-anak. Jadilah bapak di situ. Gojek-gojek, ngajak jalan, sepeda motoran keliling-keliling kampung, atau sapi-sapian. Ya Anda telungkup, membungkuk, kemudian nanti anak-anak naik di atasnya. Tidak apa-apa, Rasul saja dipakai sapi-sapian oleh Hasan dan Husain. Sampai ketika sholat itu lama sujudnya, sampai sahabat Nabi aja nungul, kok suwe mentok gitu loh. Begitu selesai sholat nanya, ya Rasulullah, tadi kok sujudnya lama banget, apakah turun wahyu? Tidak. Nah kenapa? Cucuku main di atas punggungku, maka aku biarkan mereka sampai selesai. Lah kuwi eneng koncone jenengan lho, mulih saka kantor anake wis bengok-bengok, ayah pulang, langsung diinggirkan. Minggir, ayah capek. Halah gaya. Pilihan RT ra kepilih lek gaya men capek ra ndedet iki kowe kuwi. Wis muni capek ra ndedet. Anaknya disingkirkan, coba. Padahal itu nanti cuma setengah jam, cuma seperempat jam, dan itu akan diingat oleh anak Anda sebelum dia masuk pondok. Tidak punya waktu lagi bersama Anda. Apalagi dengan sapi-sapian dipoto antaranya sapi harus numpak ya podo rupane nek dadakan. Setengah 6 Anda bilang, sudah. Kita siap-siap sholat maghrib. Anda mandi 10 menit cukuplah. Kemudian nanti Anda sholat maghrib, kemudian baca Quran sampai sholat isya. Di situ Anda berperan sebagai hamba Allah yang beribadah kepada di jam ibadah. Khusyuk. Selesai sholat isya Anda ngomong sama istri, Dek, ayo makan bareng sama keluarga. Siapkan ya. Istri Anda merasa, oh aku di rumah ini berarti punya tempat. Aku ibu bagi anak-anakku dan aku ratu di rumah ini. Dia siapkan makanan. Terus manggil anak-anak, Mas, adiknya diajak yuk makan bareng. Anak-anak Anda dipanggil. Dia merasa bagian dari keluarga itu. Aku kakak pertama, itu kakak kedua. Hanya Anda makan bareng. Di situ Anda berperan sebagai pemimpin keluarga. Selesai makan Anda bilang, Dek,
anak-anak ditemani belajar ya, sampai nanti tidur. Aku tak berangkat rapat RT dulu. Malam ini ada undangan rapat RT. Anda datang ke RT menjadi anggota masyarakat. Ikut usul. Perhatikan rapat dengan baik, bukan cuma pindah tempat karena kalau di rumah disuruh ngajari anak sekolah, pelajar sekolah mumet akhirnya pindah alasannya rapat RT. Tapi mojok kemudian tertidur dan makan snacknya double. Allahu Akbar, ini koncomu apa malah kowe. Nanti begitu selesai rapat RT nanya, tadi rapatnya sudah selesai, sudah ini sudah bubar. Keputusannya apa? Besok minggu ada kerja bakti. Ora cocok, sok minggu aku jagong ora eneng kerja bakti. Nek ora gelem kerja bakti mau rapato usulo ya mukidi angel tenan tuturanmu kuwi gitu. Usul. Jangan pas rapat enggak usul, diem tapi di luar rapat gembosi. Ada enggak model-model kayak gini? Banyak. Ada enggak orangnya ikut pengajian pagi ini mudah-mudahan segera sadar. Itu bukan cara yang baik menjalani hidup. Pulang sampai di rumah lampu masih nyala, Dek. Mbok kalau lampu itu tidak digunakan dimatikan. Sekarang tap listrik itu naik loh, Dek. Loh gimana Thomas? Tadi setelah kamu berangkat rapat itu bapak ibu datang. Oh, berarti Anda sekarang berubah jadi menantu. Istri Anda itu cantik, solehah, sarjana. Mulai dari lahir sampai sarjana itu bapak mertua Anda sudah menghabiskan uang puluhan sampai ratusan juta. Anda cuma menukar dengan seperangkat alat sholat, ngerti ra? Hitungan cucuk, ra cucuk dadi bojomu kuwi. Aku ngentekke duit puluhan juta gur mbok ganti seperangkat alat sholat. Berarti Anda harus terima kasih sama mertua. Mertua sudah membiayai istri Anda sampai jadi sarjana, pinter jadi ibunya anak-anak Anda. Dia taat kepada Anda berarti menjadi istri yang soleha. Maka ucapkan terima kasih. Wujudnya apa? Anda ngomong sama istri, tak tunggu di ruang tamu ya Bapak Ibu, suruh keluar nanti saya tak ngobrol sama mereka. Anda ngobrol menjadi menantu. Setengah jam atau 1 jam Anda ngobrol kemudian bilang Bapak Ibu saya mau tidur, istirahat, besok kita ngobrol lagi ya. Sekarang kita cukupkan pembicaraan sampai di sini. Anda jadi diri sendiri, memulihkan tenaga yang terkuras, kemudian istirahat dengan baik. Besok habis sholat subuh ternyata pintu rumah Anda diketuk, dok, assalamualaikum, waalaikumsalam, ada apa? Bapak mau pinjam mobil bisa enggak? Bapak saya sakit harus segera saya antar ke rumah sakit. Monggo. Anda jadi tetangga. Jadi hidup itu seperti itu. Kapan kita bekerja ada waktunya, kapan beribadah ada waktunya, kapan menuntut ilmu ada waktunya, kapan berperan sebagai pasangan bagi pasangan kita ada waktunya, kapan berperan sebagai orang tua ada waktunya, kapan berperan sebagai anak yang harus berkunjung ke orang tua juga ada waktunya. Jadi kalau Anda bisa memasukkan waktu bersama keluarga dalam aktivitas harian Anda, berarti Anda bisa ngatur hidup Anda. Kalau tidak, mumet. Banyak orang itu nggak bisa ngatur. Wayai kerja malah tadi buka onlinean, gitu, WA-an, update status yang ra penting-penting. Wayai nyang omah kudune ngomong karo bojo malah garap gawean kantor. Lu piye coba mumet ora kowe? Ya, wayai rapat ngantuk, gitu kan? Wayai eneng tanggane ada acara nggak datang ke rapat RT atau ke tetangga. Jane uripmu piye to? Angel mentu nglakoni urip model kowe kuwi. Jadi diatur semuanya karena semua ada waktunya masing-masing dan di antara waktu yang kita jalani adalah waktu bersama keluarga. Kemudian ketika Anda nanti melakukan kebersamaan dengan keluarga, Anda bisa melakukan komunikasi secara bertahap dan juga menghilangkan perasaan terasing. Jadi saya menemukan ada beberapa orang, anaknya orang kaya, itu rumahnya sama masjid ini gede lagi Pak. Tapi dia merasa di situ terasing. Kenapa? Karena ketika dia rumah bapaknya nggak ada, ibunya sibuk. Jadi dia tuh saya tuh sini jane apa sih nggak pernah bersama-sama dengan penghuni rumah ini. Akhirnya dia dekatnya malah sama pembantunya. Karena yang saya ditemukan tiap hari pembantunya. Lah kalau Anda di rumah itu makan bareng, Anda panggil istri, Anda panggil anak-anak, itu membuat mereka merasa tidak terasing karena punya akar di keluarga itu. Buktinya Pak, mereka sering beraktivitas di situ. Nah, mereka merasa tidak terasing, terhubung dengan keluarga, terus Anda melakukan proses komunikasi. Komunikasi yang ajak setiap hari, misalnya
Anda memilih acara makan malam, Dek, nanti setelah mulai hari ini, setiap kali selesai sholat isya kita makan bareng ya. Anda memilih aktivitas makan bareng sebagai kebersamaan, maka kalau itu dilakukan setiap hari, tema-tema komunikasinya akan mulai mencair sehingga tema-tema kecil bisa dibicarakan. Tehmu itu enak loh, Dek, tapi coba sekali-kali nanti ganti tehnya pakai gula batu ya. Kalau gula pasir ini enak sih, tehnya enak, tapi manisnya kurang mantap. Coba nanti diganti dengan gula batu. Oke. Terus nanti isinya lihat suaminya, ngapa lihat-lihat aku? Ya, di sini sudah mulai ada uban loh ya. Bulan kemarin belum ada. Ya, hati-hati, berarti sudah tua, jangan macam-macam loh ya. Nanti pas macam-macam pas mati dosamu su'ul khotimah loh ya, misalnya gitu ya. Itu ngobrolnya kayak gitu-gitu itu loh. Ada suami itu jarang ngobrol, sekalinya ngobrol langsung gede. Ya, anakmu hamil, padahal orang tahu nikah ke, udah langsung bingung dewe. Dek, duduk sini, aku mau ngobrol. Apa ya? Nek aku nikah meneh piye? Langsung tema-tema gede gitu loh. Mbok tema cilik-cilik kenapa? Agar nanti ringan menjalani kehidupan rumah tangga. Kan ini menjadi katalisator, menjadi oli yang bisa membuat roda bergerak tanpa berdenit-denit bunyinya. Dan itu baru terjadi kalau Anda memang memiliki waktu untuk melakukan proses ini. Melakukan komunikasi secara bertahap dan menghilangkan keterasingan anggota keluarga. Terus kalau Anda bisa melakukan kebersamaan dalam keluarga, Anda akan menerapkan peribahasa sekali merengkuh dayung 2-30 terlampaui. Anda duduk mengelilingi meja makan, adegannya ada piring, ada lauk sayur, kemudian dimasukkan ke situ. Cuma makan bareng, adegannya kalau difoto. Tapi di situ Anda melakukan fungsi-fungsi evaluasi keluarga, memimpin keluarga, dan itu tadi melakukan banyak kebaikan. Sambil makan, Anda bisa mengajari etika dan tata krama. Rasul pernah makan bareng dengan sahabat, di situ ada Umar bin Abi Salamah, anak tiri Rasul. Karena Rasul menikah dengan Ummu Salamah, ibu dari anak ini. Begitu melihat anak itu cara makannya tidak benar, maka Rasul mengatakan, ya gulam, idza akata fasamilah. Kalau makan itu baca bismillah. Kalau makan itu pakai tangan kanan, dan kalau makan itu ambil yang paling dekat. Jadi adegannya makan, tapi esensinya tak memperbaiki etika. Dok, kemarin Abi lihat kamu tuh minum es teh sambil jalan ya. Enggak bisa ya, Dok. Nek minum itu sambil duduk ya, baca bismillah. Saya pernah lihat orang pakai kerudung mlaku karo koncone, kuwi mangan karo mlaku, gak sing dipangan nek pisah apa sing larang, gur tahu. Jadi ngotanggo kresek isine tahu ku wong jilbaban telu, itu karo mlaku karo mangan. Allahu Akbar. Iki mesti bapak era tahu ngajak ngomong carane. Sambil makan Anda bisa menelusuri minat dan bakat. Kak, kamu kan kelas 3 nih ceritanya. Nanti kalau habis kelas 3 mau lulus mau lanjutkan kemana? Aku juga masih bingung ya, karena aku lemah di matematika. Kemarin nilaiku aja 5 ya matematika itu. Anda tersenyum. Kenapa ya tersenyum? Podol ya, aku ndak ben yo elek matematikaku. Tapi bapak bisa beli rumah, bapak bisa beli mobil, nyekolahkan kamu. Berarti hidup tetap akan berjalan meskipun matematika kamu jelek. Nanti sekolahnya nggak ada matematikanya. Ada toh ya? Ada no. Apa? Pesantren. Jadi ustadz yang bukan jurusan aliyah atau sanawiyah, yang jurusan mu'alimin itu nggak ada matematikanya. Matematika juga matematika sederhana agar nanti kalau bagi warisan gampang. Itu hitungannya gampang, setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, gampang. Orang nganggo perkalian desimal, akar pangkat, kalkulus. Orang ngitung jajaran genjang, harus segitiga luasnya berapa, rakanggo. Atau kamu mau jadi chef, pinter masak. Ada teman saya, itu jadi chef di Amerika. Itu sebulan bisa ngirim isinya 35 juta, sebulan. Berarti gajinya lebih dari itu, karena dia pakai juga untuk hidup di Jakarta, di Amerika. Dia kasih istrinya itu sebulan ditransfer itu 35 juta. Kamu kalau jadi chef, yang penting meracik bumbu, pinter komposisinya, pinter masak, enak. Kamu nggak perlu tahu 1 on berapa gram, nggak perlu tahu. Kamu cuma datang ke toko penjual bahan-bahan roti dan bilang sama mbak penjualnya, Mbak beli maizena 1 on, biar dia yang nimbang. Kamu nggak tahu 1 on berapa gram, rak penting.
Jadi siapa bilang hidup harus dengan matematika? Orang yang matematikanya pintar pasti masa depannya cerah. Siapa bilang? Nggak apa-apa, nggak ada matematika. Besok sekolah terus jadi chef atau jadi ustadz, atau ustadz yang pintar masak, atau chef yang bisa dalil, terserah. Gitu. Anda bisa menelusuri itu sambil makan. Anda lihat anak perempuan Anda, Nduk. Tadi pas akad pagi di Masjid Jami' Jatisari itu bapak ketemu sama temen, kayaknya kok ngajak besanan. Anaknya baik loh, Nduk, laki-laki gagah, ganteng. Kamu sudah siap nikah atau belum? Itu sambil makan besanannya begitu, Pak. Ya, di masjid sebelah sana sekarang ada pengajian loh ya. Oh iya, tapi hati-hati loh nak, tidak semua pengajian baik. Ada pengajian yang ternyata aliran sesat loh nak. Orang-orang Syiah, orang-orang yang mengikuti aliran sesat kayak Lia Aminuddin yang mengaku sebagai titisannya malaikat Jibril, atau orang yang mengikuti pengajiannya Ahmad Musodek karena mengajari sholat pakai bahasa Indonesia, itu aliran sesat. Meskipun pengajian jangan kamu datang. Anda bisa memprotek keluarga Anda dari akidah yang sesat sambil makan. Anda bisa mengajari kepedulian. Mas, kamu kalau setiap hari dikasih uang saku ibumu berapa? 20.000 ya. Oke, nanti 20.000 itu kalau kamu jajan 15.000 sampai 18.000 aja. Sisanya 2.000 sampai 5.000 kamu tabung. Jadi nanti kalau ibu pengen apa-apa bisa beli pakai uangmu sendiri. Termasuk nanti kalau kamu mau bantu Rohingya, bantu Suriah, gak usah minta ayah. Kamu bisa ambil tabung sendiri. Anda bisa ngajari kepedulian dan kemandirian finansial sambil makan. Bahkan Anda bisa ngajari keadilan sambil makan. Ini ada daging sisa Idul Adha kemarin diiris jadi empal. Lah qadarullah kok 2, tersisa 2, yang satu kecil yang satu besar. Anak Anda laki-laki 2 rebutan yang besar. Anda nggak bisa ngomong kowe sing gede ngalah Mas, mesake adikmu sing cilik. Nek modelmu didik kaya ngono, mesake Mase. Judulnya apa? Kutukan menjadi sulung. Karena gara-gara dek jadi mas kon ngalah seumur hidup. Terus adine nakal tenan. Kenapa? Mesti ku dimenangke. Ada loh orang tua mendidik model begini, masih kudu ngalah. Terus gimana Ustadz? Itu daging yang kecil Anda bagi jadi 2, daging yang besar Anda jadi 2 bagi. Terus Anda bilang, ambil yang kecil 1, yang besar 1. Di mata anak-anak Anda bapak yang adil. Itu kesimpulan didapat dari makan bareng. Jadi Anda bisa mengarahkan keluarga, bisa mengevaluasi keluarga sambil makan adegannya. Jadi bersama dengan keluarga itu kita bisa menggali banyak. Kita bisa mengarahkan. Jadi kalau Anda tidak punya kebersamaan, Anda kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan masalah, Anda kehilangan kesempatan untuk membangun komunikasi, Anda kehilangan kesempatan untuk memberi solusi-solusi. Anda bahkan kehilangan kesempatan untuk mengontrol keluarga. Tahu-tahu putri Anda pulang dalam keadaan hamil. Lah, kan selama ini dia sudah punya tanda-tanda asik sendiri ketika yang lain makan dia di kamar main game. Karena Anda tidak terbiasa makan bersama, Anda membiarkan itu. Nah, begitu dibiarkan lama-lama dia makin jauh menyimpang, Anda tidak sadar. Begitu sudah jatuh penyimpangannya besar, Anda baru bisa istighfar sambil nangis. Sudah terlanjur. Jadi kalau Anda setiap hari bersama keluarga itu kalau ada penyimpangan-penyimpangan mesti akan segera ketahuan. Kenapa? Karena setiap penyimpangan itu mesti meninggalkan jejak yang tidak baik.